Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Dan mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menambah pengetahuan untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama, ini datang pertanyaan dari Ibu Hertanti Kusmaria. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ada beberapa saudara dan teman minta dipanggil namanya pada saat akan umroh supaya bisa umroh. Mohon petunjuk dari Abah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawabnya. Pada saat seseorang akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, sesuai dengan tuntunannya, diperbolehkan kita itu nitip doa kepada orang yang akan melaksanakan haji maupun ibadah umroh. Itu ada tuntunannya. Di dalam hadis itu diterangkan pada saat sahabat Nabi Umar bin Khattab itu akan melaksanakan ibadah umroh, kemudian beliau minta izin kepada Nabi untuk melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya Nabi mengizinkan, dan pada saat itu Nabi juga menitip doa kepada Umar bin Khattab. Ya, jadi berarti umpama ada orang yang menitip doa kepada kita, ya kita terima dengan baik. Ya, baik itu lewat lisan maupun tulisan. Namun apabila orang tersebut ya, bisa kita suruh dalam artian itu ya, umpamanya saudara atau teman dekat, ya, alangkah baiknya supaya menulis saja, ya, menulis di kertas doanya apa, keinginannya apa, terus silahkan dititipkan ke kita yang akan melaksanakan ibadah umrah. Itu biasanya lebih rapi dan kitanya juga supaya kita bisa ingat. Nah, kelemahannya itu apabila hanya ucapan saja, umpamanya kan, tolong dong panggil-panggil saya, umpamanya seperti itu. Kita kan menjawab insya Allah ya. Nah, tapi pada prakteknya ya, khawatir kita lupa pada orang yang nitip doa tersebut. Jadi diusahakan kalau teman dekat atau saudara, bila dia ingin menitip doa, ya, kitanya nyuruh pada mereka supaya ditulis saja, dititipkan kepada kita yang akan melaksanakan umroh. Ya, jadi caranya bagaimana? Caranya umpamanya orang tersebut secara lisan saja, tolong dong panggil saya. Kita jawab, insya Allah ya Bu, ya Pak, umpama pas pada mau berangkat. Nah, berarti kita, semampu kita ingat pada saat kita berada di tempat-tempat yang mustajab. Contoh, umpamanya pada saat setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, itu biasanya mutawifnya memberikan kesempatan untuk berdoa. Ya, jadi sholat 2 rakaatnya setelah selesai di belakang makom Ibrahim, itu biasanya kita berdoa sebanyak-banyaknya karena tempat itu merupakan tempat yang mustajab. Nah, di situ kita, setelah kita mendoakan diri kita, keluarga kita, ya barulah kalau ada kesempatan kita doakan orang yang menitip doa. Atau bisa juga pada saat sa'i. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan sa'i, itu ada 2 bukit yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi pada saat kita umpama mau sa'i, itu kan tuntunannya pada saat naik, ya, membaca ada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian naik sampai di atas bukit, kemudian menghadap ke Ka'bah, ya, membaca takbir 3 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, diulangi sampai 3 kali.
dari mulai Allahu Akbar, kemudian setelah itu sesuai dengan tuntunan Nabi, Nabi langsung berdoa kepada Allah. Berarti disitulah kita juga berdoa untuk diri kita, keluarga kita maupun teman-teman yang menitip doa. Ya, bisa dipraktekkan di Bukit Sofa maupun di Bukit Marwah. Umpamanya kesulitan, tidak ada waktu, ya silahkan ya, pada saat umpamanya ya, di tempat-tempat yang lain, ya contohnya umpamanya di Madinah, bisa didoakan di tempat yang mustajab, yaitu di Raudhah. Kemudian bisa di Hijr Ismail, ya silahkan. Kemudian juga bisa di Multazam. Ya. Intinya bagaimana caranya orang yang menitip doa ya kita doakan di tempat-tempat yang mustajab. Seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Bapak Suwoto Kendal. Apakah ada nilai lebih ketika kita sedekah di Mekah dibanding di tempat lain? Jelas ada Bapak Ibu. Pada saat kita beribadah di kota suci Mekah, ya khususnya di kota suci Mekah, kalau kita umpamanya sholat, ini kita sholat ya, sholat di Masjidil Haram, itu lipatannya menjadi lipatan 100.000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Ya. Kalau kita beramal, contoh umpamanya di sini kan pertanyaannya, ya, apakah ada nilai lebih kita bila kita sedekah? Contohnya umpama kita sedekah, ada yang minta-minta kita kasih sedekah. Atau umpamanya kita sedekah makanan ya sesama jamaah, itu nilainya jelas lebih besar dibandingkan tempat lain, ada dalilnya. Jadi akan dalilnya itu ya, orang yang beramal ya, khususnya di kota Mekah, di tanah suci itu akan mendapatkan lipatan 100.000 lipatan amal kebaikan. Ya. Jadi walaupun kita hanya beramal selain sholat, umpama kita sedekah makanan, sedekah uang, nah itu juga akan mendapatkan lipatan pahala tanah haram. Lipatan tanah haram itu kan lipatannya 100.000 lipatan. Ya. Jadi jelas memiliki keutamaan tersendiri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Suhaibah Jafri. Assalamualaikum Abah Jojo. Waalaikumsalam. Semoga Abah sehat selalu. Amin. Saya mau bertanya, ada orang yang nitip buku Yasin pada saat umroh nanti. Jadi ibu ini atau bapak atau ya, bapak apa ibu ini ya, Suhaibah Jafri, mungkin perempuan insyaallah. Jadi kemudian buku Yasin itu ada foto dan nama orang tuanya yang sudah meninggal. Dengan tujuan buku Yasin ditinggal di tanah suci. Apakah boleh buku Yasin ditinggal di tanah suci? Dan saya sendiri tidak tahu akan ditinggal di mana buku Yasin tersebut. Mohon jawaban dari Abah. Bapak Ibu, insya Allah orang tersebut ingin agar orang tuanya mendapatkan pahala jariah, ya. Karena dengan adanya dia menitipkan buku Yasin, harapannya bisa dibaca oleh orang-orang yang ingin beribadah di tanah suci. Namun perlu diketahui Bapak Ibu, ya, berbeda dengan di kita. Kalau di Indonesia khususnya itu kan, ya, umpama kita mau sedekah Al-Quran, umpamanya ke masjid dan lain sebagainya, ya biasanya insya Allah diterima dengan baik, tidak terlalu banyak persyaratan. Ya. Namun kalau di Masjidil Haram, umpamanya kita ingin sedekah Al-Quran, tidak sembarangan menerima Al-Quran. Sudah ada aturannya, ya, ada cap tersendiri. Jadi umpama kita ingin sedekah Al-Quran pun, kita beli umpama di toko-toko yang menjual Al-Quran, kita tanya dulu mana yang bisa diterima di tempat tersebut, maksudnya di Masjidil Haram. Jadi ada tanda-tandanya, ada capnya. Tidak sembarangan. Umpama kita taruh di situ, nah, nanti ada penjaganya yang
Memisah-misahkan, kalau tidak sesuai biasanya diambil. Nah, di sini juga saya mengingatkan Bapak Ibu, memang betul kita ingin ya agar orang tua kita mendapatkan pahala jariah. Namun alangkah baiknya saya di sini hanya menyarankan ya, umpama kita ingin sedekah umpama berupa Al-Qur'an, ya lebih baik beli Al-Qur'an utuh seperti biasa, tidak perlu umpamanya disampul dengan foto orang tua kita, namanya dan lain sebagainya, tidak perlu Bapak Ibu ya. Cukup kita beli Al-Quran yang bagus, umpama ya, berapa puluh atau berapa banyak, silahkan disodakokan ke tempat-tempat yang bisa menerima sodakoh Al-Quran ya. Tidak perlu umpamanya ya tadi, saya maunya Yasin aja tapi dikasih cap dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sebagai saran ya, tidak perlu seperti itu. Karena apa? Dengan sendirinya umpamanya Al-Quran tersebut dibaca oleh orang, berarti kan kepake untuk amal sholih. Dengan sendirinya tanpa kita perintahkan ya, Allah akan mencatat amal baik ya, buat orang tua kita kalau kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Tidak perlu kita kasih nama, kita kasih foto dan sebagainya ya. Ini hanya sebagai saran ya, supaya mungkin yang bacanya juga jadi bagaimana ya, ya merasa ya, itulah saran saya. Jadi saran saya ya cukup kalau kita mau sedekah ya sedekah saja. Niatkan cari pahala untuk kedua orang tua kita. Ya, itu seperti itu masukannya. Nah, berarti bagaimana dengan tadi surat Yasinnya? Ya, silahkan dikembalikan lagi dengan cara yang baik, tutur kata yang baik kepada orang yang menitipkannya. Bu, Pak, setelah ditanya-tanya pada orang-orang yang biasa melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram itu tidak bisa menerima sembarangan ya, apalagi tidak bisa menerima sembarangan Al-Quran. Sudah ada tanda-tandanya dan memang di sana tidak bisa menerima seperti ini. Jadi mohon maaf ya, tidak bisa tidak bisa dibantu. Bisa dikembalikan dengan cara yang baik. Ya, itu saja. Lanjut dengan pertanyaan yang lain. Ini ada dari pertanyaan dari Bapak Syamsuddin. Saat minum air Zam-Zam, posisinya duduk atau berdiri? Mohon Abah terangkan. Nah, jadi khusus untuk minum air Zam-Zam diterangkan dalam hadis itu, Nabi posisinya berdiri sambil menghadap ke Ka'bah. Ya, jadi bukan duduk. Nah, berarti kita nanti akan melaksanakan ibadah umroh, umpama pada saat kita mau minum air Zam-Zam, diusahakan seperti Nabi, karena Nabi mencontohkan seperti itu. Posisinya berdiri menghadap ke Ka'bah, kemudian silakan membaca doanya. Ya, doanya seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Umpama mau diteruskan, ada terusannya, min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Umpama sampai min kulli da'in juga itu ada hadisnya, ya. Jadi doanya seperti itu. Cara minumnya bagaimana? Cara minumnya umpama kita ambil gelas penuh, kemudian minum sedikit dulu sekali, ya. Minum lagi sekali, kemudian yang terakhir dihabiskan, ya. Namun sebelum minum baca bismillah. Jadi bismillah minum, kemudian minum lagi, ya. Minum habiskan, kemudian membaca alhamdulillah, ya, seperti itu. Umpamanya tidak hafal doanya bagaimana, Pak? Ya, silahkan Bapak Ibu ya mengucapkan dengan kata-kata yang Ibu bisa. Contoh umpama pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, umpamanya mau minum nih umpamanya, ya Allah, sambil berbisik tuh, ya. Berbisik kedengaran sama kita, ya. Karena kalau doa ya seperti itu, bukan di dalam hati. Jadi, ya Allah beri saya sehat umpamanya, waras, kuat, kemudian sembuhkanlah penyakit-penyakit saya, ya Allah, berilah pada saya rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah, ya Allah. Bismillah, langsung gelek sekali, gelek dua kali, yang terakhir habiskan, kemudian ya, ucapkan alhamdulillah. Itu ya, jadi seperti itu tata cara meminum air Zam-Zam sesuai dalam hadisnya. Jadi posisinya berdiri ya, bukan duduk.
Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Julika. Abah Jojo mau tanya, apakah bagi laki-laki kalau mau umroh selain pakai 2 helai kain ihram, apakah boleh pakai celana kain yang tidak berjahit sebagai celana dalam? Mohon petunjuknya. Nah, itu memang tempo hari juga ada beberapa orang yang menanyakan seperti itu. Ya, saya jelaskan, saya terangkan. Untuk pakaian ihram laki-laki, ini pakaian ya, itu tuntunannya 2 helai kain. 2 helai kain, berarti 2 potong kain. Ya, tidak ada tambahan. Nah, yang namanya pakaian itu adalah yang dipakai di badan, maksudnya di sini menutup aurat. Contoh misalnya, 2 helai kain itu dibagi 2. Yang pertama untuk bagian bawah, ya, kita ikatkan, ya, nggak boleh berjahit, ya, tidak boleh berjahit. 2 helai kita ikat sebagaimana kita pakai sarung. Kemudian yang atas untuk menutup bagian dari mulai bahu sampai ke perut sini, ya. Jadi intinya sebagaimana kita pakai baju, tetapi tidak boleh berjahit, ya. Umpama ditambah celana, bagaimana? Celananya tidak berjahit, itu juga larangan. Kan pakaiannya hanya 2, tidak boleh pakai celana dalam. Sama dengan seperti itu. Jadi, mungkin untuk lebih jelasnya, tidak boleh pakai kaos dalam, tidak boleh pakai celana dalam, walaupun tidak berjahit. Tuh ya, jadi pakaian laki-laki pada saat ihram hanya 2 helai kain. Adapun umpamanya, ya, umpama Pak boleh enggak pakai sabuk? Ya, sabuk dalam hadis itu diterangkan boleh, sabuk untuk mengikat, ya boleh. Hanya saja kalau diri saya biasanya hanya 2 helai kain karena caranya ada dalam video yang pernah saya buat agar tidak melorot, agar tetap nyaman, kemudian juga tetap kuat, itu ada caranya. Jadi kalau saya pribadi itu 2 helai kain, kemudian tidak memakai sabuk. Nah, adapun umpamanya pakai peci, pakai serban, palanya itu memang ada larangan. Ada larangan tersendiri buat laki-laki tidak boleh, ya. Tapi kalau pakai sabuk masih dibolehkan. Yang nggak boleh lagi tadi pakai kaos dalam ataupun celana dalam walaupun itu ya tidak berjahit. Jadi itu merupakan larangan. Lanjut. Kemudian, nah ini dari Ibu Lisnawati. Pada saat sholat berjamaah di Masjidil Haram, apakah saya wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam hati atau bergumam bareng imam? Atau diam saja? Atau baca nanti pada saat imam selesai? Saya masih simpang siur. Ya, mohon dijelaskan. Jadi, pada saat Bapak Ibu melaksanakan sholat, jadi bukan hanya di Masjidil Haram, ya, baik itu di rumah maupun di masjid, ketika di tanah air di Indonesia, ya, di mana saja intinya pada saat sholat, umpamanya Bapak Ibu menjadi makmum, tetap hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Dari mulai awal sampai akhir, itu hukumnya wajib. Ya. Nah, diawali apa? Diawali baca ta'ud, karena hukumnya wajib. Ya, itu termasuk surat dalam Al-Quran. Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai amin. Nah, itu tuntunannya seperti itu. Jadi, silahkan membaca surat Al-Fatihah. Walaupun kita jadi makmum. Caranya bagaimana? Caranya, ya, boleh kita membaca surat Al-Fatihah pada saat imamnya selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi pada saat imam misalnya selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian kan membaca surat yang lain. Nah, kita ya silahkan membaca lirih. Lirih itu terdengar oleh diri kita. Bukan di dalam hati, ya. Bukan juga diem aja atau bagaimana, tetap kita baca. Kalau yang namanya baca berarti kan mulutnya qomat kamit. Kayak orang baca mantra ya, tapi terdengar di telinga. Jadi lirih ya. Baca surat Al-Fatihah setelah imam
selesai membaca surat Al-Fatihah. Umpama seperti itu. Yang kedua, bisa juga pada saat imam membaca surat Al-Fatihah, kita mengikutinya. Ya, umpamanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya seperti itu, boleh. Ya, jadi bisa berbarengan dengan imam setelah imam membaca maksudnya, ataupun setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan dibacanya bukan di dalam hati, melainkan silahkan diucapkan secara lirih. Ya, terdengar oleh diri kita. Itu ya jawabannya. Mudah-mudahan Allah beri barokah. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi dari akun Bang Haris. Assalamualaikum Abah Jojo. Waalaikumsalam. Saya dari Kalimantan Tengah. Saya mau tanya, saya ini mau umroh. Tapi setiap saya mau sholat, selalu sakit perut dan suka kentut. Jadi terkadang tidak sempat sholat subuh karena sering kentut. Bagaimana cara mengatasinya? Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan tipsnya. Yang pertama, perlu dicoba sebelum berangkat ke Tanah Suci. Umpamanya azan subuh itu jam 4:30, silahkan Bapak Ibu bangunnya jam 4. Ya. Pada saat Bapak Ibu bangun, silahkan minum air putih 3 gelas. Ya, silahkan minum 3 gelas. Ya. Lebih, umpama 4 gelas juga boleh. Ya. Yang gelasnya kurang lebih sekitar 200 cc. Nah, kalau saya biasanya botol mineral itu biasanya hampir habis kalau tiap pagi. Nah, karena bangunnya jam 4, kemudian kita minum air putih, kemudian ya kita berusaha bergerak-gerak dahulu. Agar apa? Agar perut kita menjadi nyaman. Nah, biasanya itu suka dalam waktu insya Allah kurang lebih 15 menit atau 20 menit itu ya, biasanya kentut dan buang air kecil dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Ya, berarti kasih jarak. Jangan adzan subuh jam 4:30 kita bangun 4:30. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua, ya, pada saat Bapak Ibu akan tidur, berarti kan pada saat perutnya kosong, silahkan minum obat mah yang cair 1 sendok. Kemudian rasakan pada saat paginya, ya, Ibu bangun langsung minum yang tadi air putih, ya, kurang lebih yang 200 cc itu 3 gelas. Kemudian tunggu kurang lebih 10-15 menit sampai nyaman perutnya, sampai keluar anginnya. Kalau sudah keluar anginnya, kentut dan lain sebagainya, baru bersiap-siap untuk sholat sambil nunggu adzan. Umpamanya adzan jam 4:30, ya berarti kita, karena tadi bangunnya kan jam 4, ya kita gerak-gerak terlebih dahulu dan lain sebagainya. Pas adzan kita bisa ke kamar mandi untuk mempersiapkan, ya, berwudu dan lain sebagainya. Ya, jadi kasih jarak setengah jam. Jangan pas kita bangun kemudian langsung ke kamar mandi. Biasanya ya, apalagi buru-buru pengen sholatnya ya, biasanya ya pengen kentut, pengen buang air kecil dan lain sebagainya. Nah itu ya, mudah-mudahan tips dari saya ini ya, bisa bermanfaat. Ya, umpamanya di Mekah sana bagaimana Pak? Ya tadi, ya diusahakan umpama berangkat dari hotelnya jam berapa, kasih jeda waktu setengah jam, kita udah harus bangun dulu. Ya, supaya apa? Supaya perutnya nyaman dulu. Karena biasanya itu ya memang umumnya orang kalau bangun tidur, ya umumnya ya rata-rata ya biasanya ya buang angin. Ya karena kan perut dalam keadaan kosong ya, pas kita bangun biasanya pengen kentut dan lain sebagainya. Ya itu ya, jadi ini hanya sebagai cara atau berusaha atau ikhtiarnya. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya saya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang menanyakan di kolom komentar. Ya mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ada unek-unek, silahkan dipertanyakan di kolom komentar.
Mudah-mudahan sayanya sehat, bisa menjawabnya. Dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu yang menonton video ini hatinya terketuk untuk segera memanfaatkan yang ada pada diri Bapak Ibu, baik itu kesehatannya, ya, kemudian rezekinya, hartanya, bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, diantaranya dengan cara melaksanakan ibadah umroh. Karena jelas ya, kita pahala umroh juga luar biasa besarnya, belum lagi ya nilai pahala yang lainnya, ya, yaitu umpama ibadah di tanah suci itu lipatannya sangat besar sebagai bekal ya, untuk kita pada saat kita ya, di akhirat nanti. Ingat, kematian itu datangnya sewaktu-waktu, kemudian setelah kita ya, mati, ya, itu ada surga, ada neraka menunggu kita. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, ya, silahkan kita manfaatkan hidup kita untuk banyak beramal. Ya, masalah dunia itu tidak ada habisnya Bapak Ibu. Ya, umpama kita ingin memiliki umpamanya kontrakan 1000 pintu. Nanti setelah selesai mendapatkan 1000 pintu, niscaya akan punya keinginan nambah lagi lebih dari itu. Itulah yang namanya dunia. Ini hanya sebagai contoh, ya. Diusahakan bagaimana caranya harta yang kita miliki ini bisa bermanfaat buat diri kita nanti di akhirat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan ibadah umroh. Bila dalam penyampaian ini saja ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Bila ada kesalahan juga saya minta maaf. Bila ada yang kurang bisa ditambahkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.